ini akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Puisi Siswa Kelas 5 SDN Cilitan 02 melalui brainwriting dengan media audio visual. Di sini ada anggota kelompok, yakni yang pertama Muhammad Ardian Sanento, yang kedua saya sendiri Naflan Malika Putrizalni, dan yang ketiga Muhammad Arifin Ilham Bumulo. Oke, slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Persilakan. Jadi di bagian pendahuluan sini dikatakan bahwa bahasa adalah sarana untuk dapat berkomunikasi antar sesama manusia. Penggunaannya dianggap sebagai alat yang paling sempurna karena mampu membawakan pikiran dan perasaan. Kemampuan berbahasa dapat mempengaruhi kemampuan dalam menyerap dan menyampaikan informasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan menulis dijelaskan di sini bahwa suatu proses kreatif memindahkan gagasan ke dalam lambang-lambang tulisan. Dari SMI 2007-14. Nah, dengan demikian proses menulis tidak hanya melahirkan hasil pemikiran, namun bisa lebih daripada itu. Di sini dijelaskan juga bahwa di dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia di sekolah dasar, salah satu kemampuan menulis yang diajarkan yaitu kemampuan menulis puisi, yang merupakan salah satu bentuk pengapresian karya sastra. Pradopo mengatakan bahwa puisi itu merupakan rekaan dan interpretasi pengalaman manusia penting, yang dimana dikubah dalam wujud yang paling berkesan. Sementara tarikan mendefinisikan puisi sebagai hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata-kata kiasan. Sedangkan Waluyo 2005 bagian 1 di sini mengatakan bahwa mempresentasikan puisi sebagai suatu karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padat dan memiliki kata-kata kiasan imajinatif. Dengan demikian, unsur utama puisi yaitu kata kiasan dengan irama yang disusun secara padu menciptakan suatu tema tertentu. Kemudian masuk pada slide kedua, yaitu tujuan penelitian. Di sini peneliti mempunyai dua tujuannya, itu tujuan penerapan metode pembelajaran, yang dimana untuk mendeskripsikan langkah-langkah penerapan metode pembelajaran brainwriting dengan menggunakan audio visual dalam upaya meningkatkan keterampilan penulis puisi siswa kelas 5. Dan tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui peningkatan keterampilan menulis puisi siswa setelah menerapkan metode pembelajaran brainwriting dengan media audio visual. Oke, masuk pada jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas atau PTK, di mana penelitian ini juga merupakan kolaborasi antara sang penulis yakni sebagai guru kelas dan dibantu dua orang observer yakni guru kelas 3 dan guru kelas 4 SDN Negeri 2 Cilitan. Subjek penelitian pada penelitian kali ini yakni kelas 5 SDN Negeri 2 Cilitan yang berjumlah 25 orang siswa dan terbagi menjadi 12 orang siswa perempuan dan 13 orang siswa laki-laki. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah dengan melakukan observasi, kemudian tes dan studi dokumentasi. Kemudian penggunaan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni lembar observasi dan soal tes tertulis terkait menulis puisi. Data kemudian dikelompokkan dan dianalisis menggunakan model yang dipakai menurut Miles dan Haberman, yang meliputi tahapan data reduction, meliputi data display, data composing, dan drawing ataupun verification. Selanjutnya adalah bagaimana penerapan teknik brainwriting dalam upaya meningkatkan keterampilan menulis puisi pada kelas 5 SDN Negeri 2 Cilitan. Langkah pertama adalah dengan menentukan tema. Terlebih dahulu, sang guru akan menentukan tema apa yang akan diberikan kepada murid-muridnya. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami video. Sang guru akan meminta murid-muridnya untuk memperhatikan video penjelasan yang akan disajikan oleh sang guru. Kemudian yang ketiga adalah dengan menulis secara bersama-sama. Siswa akan diminta untuk menulis secara bersama-sama sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Ataupun dengan langkah keempat adalah dengan siswa akan diminta untuk menulis secara mandiri sesuai dengan tema yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah dengan menyajikan tulisan. Siswa akan menyajikan tulisan puisi yang telah dibuatnya sesuai dengan tema yang telah ditentukan di hadapan teman-temannya dan guru-guru. Kemudian angka yang keenam adalah dengan merevisi hasil tulisan. Setelah mereka menyajikan puisi yang telah mereka tulis di hadapan teman-temannya, mereka akan melakukan evaluasi dengan menggunakan saran yang telah diberikan oleh teman-temannya. Nah, di sini ada hasil observasi berupa tabel, yakni tabel 1 yaitu hasil observasi model pembelajaran brainwriting dengan media audio visual. Berdasarkan tabel 1, presentase rata-rata hasil observasi guru dan siswa pada siklus 1 yakni 83% untuk guru dan 82,5% pada siswa. Dengan kriteria baik, namun belum mencapai target yang diharapkan yaitu lebih dari sama dengan 85%. Selanjutnya pada siklus kedua, setelah melalui refleksi dan perbaikan, pelaksanaan pembelajaran menggunakan brainwriting dengan media audiovisual yaitu hasil observasi guru menunjukkan presentase 87,5% dengan telah mencapai kriteria sangat baik, dan hasil observasi siswa mencapai 86,5% mencapai kriteria sangat baik. Kemudian pada siklus 3 terus mengalami peningkatan pada guru mencapai 92,5% dengan kriteria sangat baik, dan pada siswa mencapai 90% juga mendapatkan kriteria sangat baik. Dari hasil observasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan pembelajaran menggunakan brainwriting dengan media audiovisual telah mencapai target yang diharapkan yaitu lebih dari sama dengan 85%. Pada tabel kedua yakni tabel hasil tes kemarin, diketahui bahwa keterampilan menulis siswa
meningkat pada setiap siklusnya. Pada siklus 1, keterampilan terdapat 18 atau 72% yang telah tuntas mencapai KKM, dan terdapat 7 siswa atau 20% yang belum tuntas. Pada siklus kedua, yakni mencapai 84% atau 21 orang yang sudah mencapai KKM, dan 4 orang siswa atau 16% yang belum tuntas mencapai KKN. Kemudian siklus ketiga, keterampilan menulis puisi siswa mengalami peningkatan yang signifikan. Diketahui bahwa 100% siswa, yaitu 25 orang, telah mencapai KKM, sehingga sudah memenuhi target penelitian yang diharapkan, yaitu lebih dari 80%. Oke, jadi kesimpulannya, penerapan model brainwriting dengan media audiovisual terbukti efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis puisi siswa. Proses pembelajaran yang meliputi penentuan tema, pemahaman video, penulisan bersama, penulisan mandiri, penyajian tulisan, dan revisi hasil tulisan menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan menulis puisi siswa dari setiap siklus. Dengan demikian, penggunaan metode ini dapat direkomendasikan untuk diterapkan dalam pembelajaran bahasa di sekolah dasar untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengekspresikan diri, ide, dan gagasan mereka dalam bentuk puisi. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.